Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Nurlaili dengan NPM 10060219040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan usaha Jalang Kote Ibu. Jalang kote merupakan salah satu makanan khas tradisional dari Makassar yang bentuknya serupa dengan kue pastel. Namun bedanya kue pastel memiliki kulit yang lebih tebal dibandingkan dengan jalang kote, dan kue pastel dimakan bersama dengan cabai rawit. Sedangkan jalang kote dimakan dengan sambal cair campuran cuka dan juga cabai. Jalang kote memiliki isian wortel dan kentang yang dipotong dadu, serta soun yang ditumis dengan bawang merah, bawang putih, merica, dan bumbu-bumbu lainnya. Dan juga menambahkan setengah atau seperempat telur rebus untuk isinya. Kulit jalang kote terbuat dari bahan dasar tepung terigu, telur, mentega, dan juga garam. Wirausaha merupakan orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur pemodalan serta pemasarannya. Studi kelayakan usaha adalah sebuah studi yang bertujuan untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi proses potensi masalah. Tujuan utama dari studi kelayakan usaha adalah untuk menilai peluang dalam wirausaha, apakah usaha tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang usaha tersebut layak dilanjutkan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi dari resiko rugi. Secara mendalam, studi kelayakan usaha dilakukan bahkan dapat membantu menjalankan elemen penting usaha seperti pemasaran, sebab studi ini memberikan gambaran situasi bisnis yang akan dihadapi nanti. Jalang Kote Ibu merupakan home industry yang berlokasi di rumah pemiliknya sendiri, yaitu di Jalan Bang Bayang Regol nomor 157C. Segmentasi pasar merupakan sebuah metode bagaimana memandang pasar secara kreatif. Segmentasi pasar sangatlah penting di dalam bisnis dan pemasaran. Walaupun kita sebenarnya tidak boleh mengiris-iris pasar terlalu kecil, segmentasi pasar tetaplah suatu hal yang harus dipelajari dalam membangun usaha. Harga jual jalang kote isi telur ini seharga Rp10.000 per pieces. Biasanya penjualan jalang kote ibu ini mencapai 400 pieces setiap minggu, namun bisa lebih meningkat sesuai dengan permintaan konsumen. Sistem penjualannya yaitu pembeli datang langsung ke lokasi, tetapi bisa juga memesan lewat online. Untuk pembayarannya bisa cash dan juga non-cash. Non-cash yang disediakan yaitu bisa melalui transfer ke rekening bank, OVO, GoPay, Dana, maupun ShopeePay. Distribusi dilakukan agar konsumen mampu menjangkau setiap lokasi yang ada. Promosi distribusi yang dipakai untuk menyalurkan produk yaitu distribusi secara langsung. Jadi, disalurkan dari produsen ke konsumen langsung tanpa adanya perantara. Untuk promosi, pemilik melakukan promosi lewat akun-akun media sosial dan juga menawarkan secara langsung kepada orang-orang terdekat. Analisis pesaing, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Untuk proses produksinya, yang pertama ada cara untuk membuat kulit. Mencampurkan bahan kulit, uleni hingga kalis. Jika belum kalis, takaran air bisa ditambah hingga 200 ml. Pipihkan adonan kulit hingga berbentuk bulat tipis dengan ketebalan sekitar 3 mm, lalu potong bulat dengan diameter sekitar 10 cm dan adonan siap digunakan. Yang kedua, ada cara membuat isi. Cara membuat isinya: memanaskan minyak, menumis bawang putih dan bawang merah hingga harum, memasukkan daging ayam, wortel, kentang, dan daun bawang, aduk hingga merata, menambahkan air, lalu aduk hingga setengah matang, tambahkan toge, soun, garam, gula, lada bubuk,
dan pala bubuk, aduk rata, masak hingga matang, lalu dikoreksi rasanya dan diangkat, lalu isiannya siap digunakan. Untuk membuat jalang kotenya, yang pertama ambil 1 lembar kulit, beri 2 sendok makan isian dan 1 potong telur, bungkuskan jadi bentuk setengah lingkaran dan rekatkan sisinya dengan putih telur. Pilin sisinya yang telah rekat hingga bentuknya jadi keriting seperti pastel. Lakukan hingga semua adonan kulit dan isiannya habis. Lalu panaskan minyak, goreng jalang kote hingga kering. Dan nanti jalang kote yang sudah matang akan mengembang ke permukaan minyak dan berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan. Jalang kote siap disajikan. Nah, yang selanjutnya ada cara membuat saus cocolan. Menghaluskan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, garam dan gula. Mendidihkan air bersama bahan yang sudah dihaluskan, aduk rata. Menambah perasan jeruk nipis atau jika tidak ada jeruk nipis bisa menggunakan cuka. Aduk rata dan masak hingga matang, angkat dan siap disajikan bersama jalang kote. Nah, teknologi yang digunakan dalam aktivitas produksi yaitu teknologi yang masih cukup sederhana. Contohnya peralatan dapur pada umumnya seperti kompor gas, blender, namun dengan demikian teknologi tersebut mampu menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mencatat alur penjualan dan pembelian disediakan sebuah laptop atau komputer. Untuk struktur organisasi, di sini ada direktur utama, manajemen pemasaran, manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer SDM. Nah, modal investasinya di sini ada tabung gas, kompor, wajan, kulkas, spatula saringan, panci, baskom, sendok, dan piring dengan jumlah totalnya yaitu sebanyak Rp3.210.000. Nah, pemilik menetapkan nilai ekonomi selama 5 tahun untuk masing-masing barang dengan total depresiasi sebesar Rp490.000. Tabel kebutuhan modal dapat dilihat ya sesuai tabel di sini dan jumlahnya itu sebanyak Rp2.360.000. Untuk biaya operasional ada listrik, transportasi dan juga internet dijumlahkan itu sebesar Rp1.150.000. Untuk sumber modal yang digunakan dalam proses produksi yaitu dari dana pribadi pemilik usaha. Nah, ini untuk pendapatan penjualan, modal investasi dan totalnya itu ada sekitar di tahun 2021 ada sekitar 6.080.000, di tahun 2022-nya ada 4.980.000 dan total biaya variabel di tahun 2021 yaitu 1.150.000, di tahun 2022 yaitu 1.450.000. Ini merupakan arus kas sebelum pajak dan juga arus kas bersih. Lalu kita akan melanjutkan ke perhitungan net present value atau yang biasa disebut NPV. NPV ini merupakan perbandingan antara present value kas bersih dan juga PV investasi selama umur investasi. NPV merupakan analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur kelayakan suatu usaha. Nah, di sini hasil NPV-nya mempunyai nilai positif, maka usaha tersebut layak atau diterima. Selanjutnya ada break-even point. Break-even point atau BEP ini ditentukan berdasarkan titik impas atau titik peluang pokok. Nah, ini BEP-nya di tahun 2021 sebesar Rp40.533.333 dan di tahun 2022 BEP-nya sebesar Rp33.200.000. Mungkin cukup sekian presentasi studi kelayakan usaha Jalang Kota Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.